mulya ring kawang kuwang pracambale. Puja Rahayu Ningrat atau doa untuk keselamatan, kesejahteraan untuk umat manusia atau pray for peace and humanity ini dilaksanakan untuk menyambut ulang tahun ke-17 proklamasi pernyataan dari UNESCO bahwa keris adalah warisan budaya tak berwujud dunia yang disumbangsihkan oleh bangsa-bangsa di Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dimana di dalam Kidung Kalacakra itu diuraikan bahwa sebuah harapan akan siapa yang menyerang nantinya akan berbalik menjadi berbelas kasihan, siapa yang datang dengan niat buruk akan berbalik dan menjauh, siapa yang membuat kelaparan akan berbalik memberi makan. Aku sangat marah karena saudara-saudaraku kaum muslim di Bosnia dianiaya dan dihinakan. Ini jiwaku bersujud kepadamu. Lindungilah kesadaranku dan menutup mata hati karunia Tuhan. Bencana kemanusiaan melanda negeri, tangis dan jerit derita di pusara bunda. Tangis dan jerit derita di pusara bunda. Dalam kelam jiwa tidak perlu sebuah peta untuk menunjukkan di mana. Inilah sebuah dunia yang marah, penuh mata yang nyawang dan liar, wajah-wajah yang buas putus asa. Angkari hangarang kulhu balik bolak balik. Batari kala hiwati ingkang ketingal boten ketingal, sejatining urip tan kena pati, langgeng tan kenaning wah, mulya datan kawuran. Keris itu sebetulnya memiliki banyak simbol-simbol ya.
di dalam sebilah keris itu sendiri ada beberapa simbol semacam semiotik ya, yang tafsirnya itu tentang kebaikan-kebaikan ya, kebajikan-kebajikan manusia ya. Jadi sifatnya budi luhur lah gitu. Misalnya ada keris yang berpamor sodo sakler. Sodo sakler itu pamornya cuma lurus gini, lurus ke bawah. Itu sebetulnya merupakan satu filosofi orang kita, filosofi orang-orang Nusantara yang sangat sederhana. Itu bahwa kalau manusia itu diibaratkan cawan yang berisi air ya, di atas itu ada matahari ya. Jadi matahari itu sinarnya ini ya, itu menyatu dengan matahari yang terpantul ya. Nah, matahari yang terpantul itu adalah jiwa kita ya. Matahari yang di atas adalah ibaratnya Tuhan ya gitu. Nah, garis lurus ini namanya suksma ya, suksma sejati. Nah, suksma inilah yang digambarkan dalam sebelah keris itu garis lurus ya, garis lurus. Itu namanya pamor sodo sakler. Nah, sebetulnya karena Tuhan itu juga banyak welas asih, artinya potret diri dari bawah ini juga sama, merupakan satu terjemahan welas asihnya Tuhan. Nah, disinilah yang kita ambil bahwa sebetulnya keris itu juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Tuh. Makanya kita ambil judul Keris for Peace and Humanity. Nah, ini juga merupakan satu penerjemahan situasi dunia. Nah, penerjemahan situasi dunia yang saat ini sedang ada perang ya. Kemudian juga ada kelaparan ya, di negara-negara lain kita sudah merasakan nyari gandum susah dan sebagainya. Pertumbuhan bayi juga secara ini kalau ditinggal orang tuanya kan juga sudah tidak normal. Nah, ini kita memiliki keprihatinan lah, relawan budaya ini, ya, terutama relawan orang-orang yang suka keris ini, merasa bahwa kita perlu menyuarakan. Ya, jadi untuk dunia ya, dunia damai lah, atau puja rahayu ningrat. Ya, di situ adalah sebetulnya ungkapan kita, ungkapan terima kasih kita kepada Gusti yang Maha Luhur ya, untuk supaya terjadi suatu keseimbangan lagi dan perdamaian itu terjadi. Nah, itu makanya nanti kita adakan satu upacara yang langka ini, betul-betul udah langka. Terakhir itu upacara ini pernah didemonstrasikan di depan tamu negara Siam ya waktu itu, namanya Sri Rama V atau Chulalongkorn ya. Itu oleh Sri Sunan Pakubuwono ke-10. Itu didemonstrasikan. Nama saya Dayu Handoko, saya dari Solo, Jawa Tengah. Saya dari swasta, saya bisnis, saya pengusaha. Di sini saya sebagai panitia dan juga salah satu peserta untuk pameran di sini. Dulu nggak sengaja, saya dulu waktu membangun rumah, saya itu membeli beberapa perabot bekas, kayak saya suka barang antik, jadi saya waktu itu membeli lemari, meja, kursi antik begitu, dan oleh penjualnya saya diberi hadiah, diberi bonus gitu, tambahan keris 3 biji, saya suruh milih sendiri dalam kotak gitu. Saya nggak tahu keris, saya belum paham keris, saya main-main ambil saja. Kemudian saya minta tolong ke pekerja tukang saya yang kebetulan tahu keris, saya minta tolong untuk dibersihkan, diberi warangka yang bagus gitu. Dan setelah jadi saya kaget, yang dulunya berkarat dan jelek gitu, ternyata setelah dicuci dan diberi warangka ternyata indah, dan saya takjub dengan pola pamor dengan tataran besi yang ada di situ. Jadi mulai dari situ saya mulai suka, nggak sengaja sebenarnya awalnya. Saya di sini mengoleksi memamerkan dua koleksi saya. Yang pertama itu keris dari era Cirebon, keris lurus dengan ganan itu adalah figur di depan bagian gandik keris itu berwujud makara. Dan yang satu keris Bali dengan luk 9 dengan figur di gandiknya itu naga basuki dan singa. Uniknya singanya adalah singa sungsang atau singa yang badannya membungkuk gitu.
dan masing-masing memiliki cerita, memiliki makna filosofi. Karena yang pertama tadi keris Makara adalah simbol dari wahana Dewi Gangga. Dia adalah hewan dari dua alam, bisa disebut juga dengan gajah Mina, karena gajah itu hewan darat, Mina itu adalah ikan, hewan air. Jadi dia salah satu hewan mitologi di kepercayaan Hindu, bahwa gajah Mina adalah hewan yang hidup di dua alam, dan itu merupakan wahana dari Dewi Gangga. Kalau di candi, dia ada di kanan kiri tangga sebelum naik ke relung candi. Di kanan kirinya biasanya ada Makara. Kemudian di Petiritan, di mata air kuno gitu, tempat pemandian itu juga ada mirip dengan gajah Mina, mirip dengan Makara, cuma bedanya dia ada lubang di mulutnya. Jadi dia berubah nama menjadi Jaladwara, yaitu tempat air yang memancur di Petiritan. Kemudian kalau yang keris satunya, keris Naga Basuki dan Singa Sungsang itu memiliki simbol bahwa singa itu adalah pondasi. Kalau kita lihat di candi-candi Hindu, banyak sekali kita temukan singo barong atau singa yang terletak di bagian bawah candi, yang dia menopang bangunan besar di atasnya. Jadi singa di candi tidak pernah terletak sendiri berdiri, tapi dia memanggul sesuatu. Jadi menandakan filosofi bahwa singa itu merupakan pondasi yang kuat. Kemudian naga bisa berarti kepemimpinan, kewibawaan, kebijaksanaan. Tapi singa di bawah naga itu untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi bijaksana, harus memiliki pondasi budi pekerti yang baik terlebih dahulu. Itu yang saya pelajari dari dua keris yang saya pamerkan ini.